Nawi. Saudara Nawi itu ada berapa kali menemui saya di sini dan saya tidak pernah mau, saya gubris. Selanjutnya di saat wawancara dia ada berkeliaran, dari ketemu saya juga saya nggak mau, dan saya perintahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusir dia dari sini. Mungkin ada berkembang. Dan itu saya minta kepada kanit politik untuk mengusir, dan kebetulan ada yang mengusir dan dia diusir, dan itu berkembang di luar. Si Nawi diusir di kantor dia. Dan apapun yang dia WA saya tidak pernah tanggapi, sehingga pernah dia telepon ke saya sekali, itu saya nggak ambil, langsung dia itu terima kasih ngeprek katanya. Saya balas WA dia, apa maksudkah? Gitu. Putus di WA, terus saya nggak pernah balas, dan kawan ada juga, bahkan Pak Faisal memblokir, ada Pak Yusri juga sering, dan tidak pernah ditulis. Dan inti puncak terakhir itu kami usir dari kantor. Karena tahu tujuan dia apa, dan itu ada saksi langsung dari pihak kepolisian. Karena kebetulan waktu itu ada pengamanan. Nah, Pak tolong diusir, itu mengkhawatirkan, langsung diusir. Saya kira masalah dulu itu, dan satu orang pun tidak pernah dikirim nama ke saya. Masalah dia ambil di lapangan itu kan di luar pengetahuan kami, banyak yang bawa-bawa nama komisioner Ki. Bisa aja kan. Itu kita maklumi fenomena sekarang ini, ada pihak ketiga yang mencari keuntungan di saat kenduri orang lain. Saya kira itu dari saya tentang dulu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang itu bagaimana? Dari Pak Yusri. Kebetulan Pak Yusri ini yang agak fenomenal namanya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua dan anggota komisioner, hormati Pak Yek, kemudian Pak Isi Timur, hormati teman-teman dari media yang sudah berkenan hadir untuk mengklarifikasi suatu isu miring yang terjadi di lapangan. Ini teman-teman semua, Asam itu sering menelpon saya pas malam setelah pleno. Saya pernah telepon, sampai saya marah. Saya bilang, Pak Aceh, saya bilang dia, kamu ada apa tuh? Tengah malam mau telepon kau, kok tengah hek ni istirahat. Macam tua. Dan setelah itu, sebelumnya saya sama Malias, waktu Malias datang kemari, saya bilang, tolong ingatkanlah kami. Kalau dia masih bawa-bawa nama saya laporkan polisi. Bilang ternyata lihat, jangan, tuh kawan kita juga sayang. Dan bagaimana yang Ketua bilang tadi, tidak pernah satu nama pun yang dikirim ke saya, tidak ada. Cuma itu dari saya. 62 orang yang diurus, enggak satu pun yang Nggak ada. Iya, enggak masuk sini kan kayak gitu. Nggak tahu. Jadi Pak, ini kan ada pertanyaan Pak, masalah ralat. Ini kan habis dilantik peserta PPS yang lulus, terakhir berapa hari kemudian kan terjadi ralat. Kan peserta yang awalnya lulus sudah disumpah dan sudah dikasih bimbingan teknik. Kok tiba-tiba bisa diralat begitu Pak? Mohon arahan Bapak. Kalau itu saya mohon untuk divisi hukum belum menjawab, nanti baru saya jawab. Ya. Jadi begini prosesnya. Ya kan sebelum pengumuman ujian wawancara itu, dia kan ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah reka nilai, kemudian masuk ke tahapan input ke aplikasi siapa, kemudian baru di pengumumannya baru ditayang. Persoalan kemudian adalah di reka nilai itu sudah benar, di aplikasi siapa itu sudah benar. Nah, ketika di print out untuk dibuat pengumumannya, dia bergeser di kolom keterangan di aplikasinya. Seharusnya itu terpilih, pengganti. Nah, persoalan kemudian di keterangan itu kadang-kadang ada yang terpilih 2 orang, kemudian pengganti di urutan ketiga, padahal urutan ya posisi terpilih.
sama dengan halnya di bawah. Kadang-kadang nomor urut yang pengganti di 6 itu jadi terpilih. Nah, orang yang membaca pengumuman itu, ya kan, orang yang membaca pengumuman itu, dia melihat bahwasanya di keterangan terpilih dia hadir. Nah, kemudian setelah pelantikan dan bintek, kita cross check kembali. Berdasarkan rekap nilai, kemudian SK, ya kan, kemudian baru di pengumuman. Ternyata memang ada kesalahan di print out terakhir di pengumumannya. Di kolom keterangan pun, bukan di kolom lain, di kolom keterangan. Jadi seharusnya di posisi 1, 2, 3. Nah, itu udah benar. Karena dia perangkingan di sistem aplikasi itu ranking. Nilainya di input, kemudian ranking dia secara otomatis. Nah, ketika mau di print, mau ditayang pengumumannya, bilang print out itulah yang bermasalah. Di kolom keterangannya aja bermasalah, yang lain nggak ada. Jadi inilah yang kita ambil kesimpulan. Akhirnya kita duduk pleno dengan teman-teman, kita sesuaikan. Jadi harus berdasarkan nilai, berdasarkan SK, baru kemudian kita ralat. Jadi bukan kita berubah yang pengganti jadi terpilih jadi pengganti, itu tidak. Itu hanya kesalahan teknis aplikasinya saja. Dan itu mampu kita pertanggungjawabkan. Kita periksa rame-rame, bahkan saya itu, Bu Eni juga ikut periksa, Bu Nurmi, karena kan untuk periksa ketelitian hal itu, saya pikir perempuan kan lebih teliti. Kita panggil setelah diperiksa oleh Kasubag hukum kita dengan teman-teman staf di hukum, kemudian dibawa ke rapat komisioner, kita periksa lagi. Komisioner kita teliti lagi, ini jangan salah lagi yang kedua ya. Yang sempat ada ralat kedua, ketiga, keempat. Jadi kita pastikan, kita teman-teman duduk, kita pastikan lagi, kita periksa di situ. Ternyata memang ya, kemudian kita sesuaikan, kita matchingkan istilahnya antara rekap nilai, SK di hari H pelantikan, kemudian dengan pengumuman kita. Ternyata memang di pengumuman kita, di kolom keterangan itu ada kesalahan teknis di aplikasinya, sehingga itulah yang kita perbaiki. Bukan kita mengganti orang yang terpilih jadi tidak terpilih. Memang dari sisi kemanusiaan benar bahwasanya orang yang telah dilantik itu akhirnya tidak terpilih. Tapi kan seharusnya jika memang dia jujur, ya kan, yang bersangkutan jujur, dia kan bisa lihat di aplikasi siakbanya yang di pribadi kita masing-masing pelamar, di situ kan jelas. Ya, tapi kan jadi galau Pak, orang udah udah dilantik, udah dibintek gitu. Betul, tapi itu dari sisi kemanusiaannya. Tapi kan tidak melewatkan orang yang seharusnya lewat. Itu bagi kami lebih zalim. Lebih zalim bagi kami, orang yang seharusnya lewat, orang seharusnya dilantik, tidak dilantik. Itu lebih zalim. Berarti hasil koreksi. Tapi yang sudah dilantik itu dia jadi kecewa, jadi malu, jadi apa? Sementara dia kan sudah bangga, dia udah jadi PPPS, anggota PPS. Iya, itu. Udah itu sebentar Pak. Benar. Sudah itu dia punya keluarga pun udah, mak saya lewat, bapak saya lewat. Tapi pada akhirnya setelah dia lantik, dia ralat, udah nggak lewat. Ada nggak kebijakan bagi mereka ini yang memang merasa dirinya Kompensasi. ada nggak kompensasinya? Kompensasi dari kita secara resmi memang kita tidak ada. Ya, tidak ada. Misalnya kita bisa menjamin dia di tempat lain itu, kita nggak punya kapasitas seperti itu. Misalnya dia menjamin untuk negara pemilu yang lainnya, kita tidak bisa menjamin itu. Tapi setelah PPS itu kan ada proses perekrutan sekretariat, kemudian ada proses perekrutan pantari. Jika beliau ingin punya kesempatan kembali untuk di penyelenggara pemilu, saya pikir ruang-ruang itu kan bisa dia manfaatkan, kan, karena kan ini kan sama-sama orang yang ingin menjadi penyelenggara pemilu. Tidak bisa di PPK, ada PPS, tidak ada PPS, bisa di sekretariat PPS. Itulah maksudnya kebijakan. Kalau menurut dalam aturannya nggak bisa kita mengambil sebuah kebijakan, walaupun itu sudah diralat, walaupun dia sudah dilantik, akhirnya diralat. Bisa mereka keberatan, misalnya udah tempuh aja jalur hukum, gitu kan? Ya, udah itu pertanyaan lagi Pak. Bolehkah PNS menjabat di sekretariat? Boleh, dan itu tidak dilarang. Ya, silakan. Nah. Tidak dilarang. Dalam aturan kita, jangan sekretariat, ya kan, PPK saja itu tidak dilarang. PPS tidak dilarang. Ya, makanya kita dijelaskan. Jadi biar publik nanti tahu, bukan ini dari mulut sinyali, maksudnya yang dibolehkan, kan gitu Pak ya. Itu juga kita bahas tadi Pak ya. Artinya ini yang dipahami ya, yang harus dipahami. Pendamping desa mau jadi penyelenggara badan ad hoc boleh. Di aturan kita ya, tidak dilarang. Ya, di aturan KIP-nya. Ya, di aturan KIP-nya. Oke. Kemudian tenaga kontrak, ASN tidak dilarang. Di persyaratan kita tidak dilarang. Kita memberi ruang untuk itu. Nah, persoalan kemudian adalah jika setelah lulus di penyelenggara pemilu badan ad hoc, ya
kan? Kemudian di instansi dia punya peraturan sendiri. Misalnya pendamping Itulah balik lagi dengan Iya. jabatan itu bukan kapasitas KIP. Iya. Kan? Iya. Nah, jadi yang menjadi perbandingan di luar. Jadi ada satu daerah di PD entah di Sigli itu mereka kan langsung membuat komitmen PNS kalau mau jadi di tempat salah satu baik Sekretariat atau PPS harus mengundurkan diri. Itu kan ranah mereka, bukan KIP sini. Iya. Jadi mereka seakan-akan yang beredar di luar seakan-akan KIP ini yang membuat peraturan harus mengeluarkan statement yang seperti dikeluarkan itu. Nah, makanya kan ini biar jelas Pak. Ya, misalnya gini, pendamping desa, ketika mereka sudah lewat penyelenggara pemilu, ya kan, sudah lewat penyelenggara pemilu nih, mereka ternyata ada aturan di internal mereka sendiri, tidak boleh rangkap jabatan, tidak boleh ngambil gaji double. Nah itu di aturan dia mengikat adalah personal dia sendiri dengan instansi dia yang sebelumnya. Nah, itulah merujuk kepada aturan Ya, yang telah betul. ditetapkan di sana. Tidak mengikat kita Aha. penyelenggara pemilu. Persyaratan kita nggak mengikat itu karena siapapun ya dibolehkan untuk menjadi penyelenggara pemilu gitu. Ya, macam sekarang yang beredar di sini di desa, berarti Geci mengeluarkan harus ada rekor. Itu kan salah mengkonsumsi bahasa. Ya. Sebenarnya di PPS mengajukan ke PPK, udah itu Geci baru Geci menetapkan 3 orang. Apakah satu orang jadi ketua yang mana? Karena Geci kan lebih mengetahui karakter penduduk dia sendiri. Itu asumsi kami. Tapi sementara di desa kadang ada Geci, enggak, ini kalau enggak buat aja di sana. Jangan adakan di desa kami. Apa yang kami penyelenggara PPS ini kan bukan kami bekerja untuk negara, bukan untuk Pak Geci kan gitu, Bang. Kita jawab ya, kita jawab soal itu. Memang pasca pengumuman PPS kemarin, pasca pelantikan memang ini menjadi problem tersendiri. Tapi sebenarnya jika kita kembali ke aturan masing-masing, ke aturan yang ada, itu sebenarnya nggak ada persoalan. Benar. Nggak ada persoalan. Karena alurnya adalah PPS merekomendasikan kepada PPK, PPK kemudian kepada KIP kemudian memberikan surat pengantar kepada kepala desa untuk di SK-kan. Ya benar. Ini ada juga temuan-temuan kami. Ini juga dan saya pun dapat temuan. Itu nanti kita bahas dan dapat kita buktikan. Jadi ada temuan kecurangan yang nggak perlu kita jelaskan. Jika memang itu nanti bisa kita rendam karena di pusat memang pemilu ini kita jangan bawa isu kita selesaikan. Kalau tidak ya sama-sama gimana baiknya kan kita negara hukum. Gitu. Itu aja, Pak. Pak, yang jadi pertanyaan, Oke. itu kan pengumumannya kan mendadak. Terus yang siangnya entah sore ada yang peserta lulus semua. Kadang-kadang administrasi, ujian tulis, ujian wawancara kan lulus. Tiba-tiba tengah malamnya berganti, Pak. Itu kan jadi pertanyaan di masyarakat sekarang dan peserta. Tolong Bapak konfirmasi mengapa tiba-tiba sistem itu bisa berubah seperti itu. Itu di aplikasi Siakbanyak. Aplikasi Siakbanyak, di teknis aplikasi sistem Siakbanyak. Kalau saya secara detailnya nggak sanggup menjelaskan juga karena itu memang ada ranahnya di admin. Yang admin itu adalah ASN kita di sini di kantor sekretariat di staf yang mengurusin perkara itu. Jadi yang menjadi patokan itulah rekap nilai. Karena kan proses wawancara ini setelah kita wawancara kita akan buat rekap nilai. Rekap nilai itu yang kita serahkan ke admin. Nah, kemudian admin mengupload ini di sistem aplikasi Siakbanyak. Secara teknis saya nggak paham terkait itu. Tapi intinya yang menjadi patokan ini adalah direkap ini. Kemudian baru diinput ke aplikasi Siakbanyak. Itu Ada kemungkinan human error pasti, namanya manusia dengan ribuan orang kayak seperti itu. Tapi tetap kita pegangannya patokannya kembali ke rekap nilai yang sudah ditandatangani dan dipaham oleh komisioner ini. Ini Pak masalah nilai, Pak. Masalah nilai peserta itu kenapa terjadi tanda tanya kami, kenapa tidak dipublikasi pada publik? Ya, itu secara juknis memang tidak dibolehkan. Oh, secara aturan di KPU berarti Iya, tidak. karena gini, ada beberapa pengalaman di kabupaten yang lain ketika proses rekrutmen BPK. Tadi mereka mengumumkan nama dan nilai. Akhirnya kan diprotes, kemudian dapat instruksi dari hierarki kita di atas. Memang diminta itu nggak dipublis. Karena Tapi nilai itu nggak boleh ditulis. nilainya itu ada di aplikasi masing-masing peserta.
di akun Siakbanya. Jadi begini Pak, Ya. kami juga baca berita-berita yang beredar. KPU RI mengatakan bahwasanya PNS memang tidak bermasalah, tapi ada aturannya PNS itu tidak boleh menerima double gaji. Ya. Coba tolong Bapak jelaskan karena di sini ada perangkat desa atau PNS yang lewat di PPK. Nah, tolong Bapak jelaskan. Itu keterangan dari berita-berita yang kami baca di Berita Nasional tentang Bapak KPU RI. Ya, terkait itu kan ada aturan-aturan di ASN-nya. Misalnya ketika dia menjadi penyelenggara pemilu di ad hoc maupun di kabupaten, dia kan tidak boleh mengambil, bukan tidak boleh mengambil gaji di job ya. Kalau di ASN saya nggak terlalu paham juga aturannya. Tapi ada tukin ataupun tunjangan kinerja mereka yang nggak bisa dibayarkan ketika mereka berada di badan ad hoc. Nah, itu yang saya pahami. Tapi nanti bisa teman-teman cari regulasinya yang lebih detail gitu. Karena gini Pak, di Panwaslu kan sekarang ada pengrekrutan PKD. Mereka itu meminta dalam persyaratan itu meminta izin atasan. Kenapa di KPU tidak meminta seperti itu? Ini kan jadi pertanyaan kami. Terus dalam bahwasanya PNS itu kan harus melampirkan surat nonaktif. Misalnya dia mau melamar di ad hoc, dia kan harus melampirkan kan surat nonaktif. Bahwasanya dia nge-off dulu lah, tadi PNS, tadi mana kan begitu. Ini persyaratan di sini bagaimana nih aturannya? Kami juga bingung ini. Tolong Bapak bisa jelaskan sebentar. Itu kan mengikat dia setelah dia lulus dan dilantik menjadi badan ad hoc. Ya itu baru proses-proses prosedur-prosedur itu dipenuhi gitu. Karena dia kan ada ikatan aturan di internal dia karena status dia PNS. Ada intensi dia. Intensi dia. Sana yang Nah, enak, iya. ya. Kapan dia menyelesaikan itu? Setelah dia menjadi resmi menjadi badan ad hoc. Kalau dia nggak lewat, dia nggak perlu melakukan proses itu. Sekarang yang sudah lewat dan sudah dilantik di Hotel Kalipa, Ya. mereka apa pernah menyerahkan itu kepada KPU di sini Pak? Saya belum lihat itu, Pak Ketua ya. Karena kan proses penggajian teman-teman PPK ini kan belum ada. Karena kan ini saatnya sedang membentuk sekretariat. Kemudian karena kan di penyelenggara pemilu ini PPK, PPS dan komisioner kita nggak mengelola anggaran. Yang mengelola anggaran itu terpisah sekretariat. Nah proses sekarang itu adalah PPK sudah dilantik. Nah mereka sedang mengajukan nama-nama sekretariat itu diserahkan oleh Pak Bupati melalui kita, kemudian juga PPS demikian. Dan proses itu masih sedang berjalan, masih sedang berproses. Belum ini. Gaji untuk PPK saja yang harusnya terhitung Februari ke depan mungkin Januari ya Pak ya. Januari belum terproses karena kita dihadapkan pada situasi perebutan PPS, ini perebutan sekretariat PPS lagi, jadi masih terkendala waktu itu. Intinya yang saya katakan bahwasanya terkait proses penggajian, nah itu untuk penyelenggara badan ad hoc kita itu belum ada yang diproses. Nah setelah ini selesai semua, proses sekretariat terbentuk, proses penggajian selesai, teman-teman media saya pikir nanti bisa cross check kembali di mana yang statusnya ini tapi dia tidak mengurus administrasi ini, tetap gajinya double. Nah ini temuan-temuan yang memang saya pikir ya kita sangat dibantu oleh teman-teman LSM ataupun media untuk memberikan informasi ini ke kita sehingga kita bisa mengambil tindakan yang sesuai prosedur yang ada. Saya pikir demikian. Oke, mungkin Baik teman-teman yang lain. Nggak, ada satu lagi ini mengenai Panwaslu juga. Jadi kan ada wawancara yang dilakukan Panwaslu setelah dia membuat rekrutmen ATBG ya. Dia kan dipajang dan pengalaman yang ada disediakan kantor. Tapi di saat peserta ini di kantor ataupun bisa berpindah ke tempat lain mengadakan wawancara itu. Iya, terkait Panwas itu kan beda lembaga ya. Iya. Instansi. Jadi penyelenggara pemilu ini kan ada 3. Ya benar. Yang saya tanyakan apa dibenarkan aturannya? Saya tidak berkewenangan menjawab persoalan itu karena itulah menjadi ranahnya Panwas. Jadi kalau mau belok mana, masih Panwas. Kayak gitu. Iya. Karena kita nggak bisa menjawab itu. Bukan kewenangan dan bukan ranahnya. Jadi yang kewenangan siapa juga? Itu melawan Panwas. Oke, siap. Makasih Mas. Ya, melawan Panwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku masyarakat, boleh dibilang juga selaku lembaga. Yang jadi pertanyaan saya, pengumuman pertama ya, ini masalah hasil ujian di wawancara. Hasil pengumuman pertama di sore itu
Jadi kan permasalahan dengan sistem semua. Ini yang jadi pertanyaannya, sistem itu kita yang diatur oleh sistem atau sistem yang kita atur? Kan itu masalah. Kan orang ini semua orang sistem semua kita kan. Semua yang pakai Android ini main sistem kita. Sistem itu menurut saya itu bukan sistem yang mengatur kita dan bukan sistem yang mengatur nilai-nilai itu. Nah, yang mengatur itu semua manusia yang mengatur di sistem. Manusia yang atur sistem itu, bukan sistem yang atur kita. Nah, tadi Bapak Ibu bilang masalah nilai-nilai itu bisa dibuktikan. Nah, bisa nggak kalau nilai itu hasil ujian wawancara itu dibuktikan yang hasil manual, bukan yang hasil sudah dikotak-katik di sistem. Itu kalau menurut saya di sistem itu sudah dimainkan oleh manusia. Karena bukan sistem yang ngatur kita yang ngatur sistem. Ini ingat nih, ini semua kita main sistem. Atas yang pakai HP Android ini main sistem semua. Habis itu udah itu satu. Yang kedua, dihapus. Dihapus itu kan bukan sistem juga yang mainkan. Manusia juga kan? Bukan? Manusia yang mainkan sistem itu. Bukan terhapus sendiri dia. Terus saya juga termasuk korban ini. Yang pertama, di pengumuman pertama itu nama saya di atas. Paling atas lulus kan? Terus di pengumuman jam 12 malam itu udah paling bawah. Kan itu bukan sistem juga yang mengaturnya. Kan itu Pak. Manusia pasti kan? Pasti manusia, bukan sistem. Yang pertanyaan saya lagi, ini kalau di aturan pemerintahan Aceh Timur sudah ada diatur masalah apa tadi Bang tadi bilang tadi, tergantung double job. Undang-undang double job tidak boleh rangkap jabatan, ya kan? Apakah KIP Aceh Timur ini tidak berwenang sebagai lembaga di Aceh Timur? Itu kan di bawah undang-undang pemerintah Aceh Timur juga, di bawah lembaga pemerintah, ya kan? Nah, bukan KIP ini yang pemerintahnya. KIP ini tetap di bawah pemerintah. Pun wewenangnya di sini. Tunggu dulu Pak, tunggu selesai. Nah, satu lagi, ini kan masalah kalau sistem kita bilang, ya. Yang orang yang ada screenshot hasil yang pengumuman sore itu yang sudah dihapus, ada yang perubahan diganti lagi, bahkan yang sudah dilantik itu dipasang lagi. Itu juga bukan sistem yang mainnya. Kalau sistem nggak bisa ganti lagi hasil screenshot manusia dikirim itu bisa diganti, kan bukan sistem juga. Tadi semuanya kita bilang masalah sistem. Nah itu kalau sudah saya bilang, untuk kalau saya pribadi ya, saya mungkin kemampuan untuk berpikirnya atau kemampuan dalam apa ini terlalu minim. Itu kan yang kita tahu ya, yang kita tahu begitu. Nah, kenapa itu bisa kayak gitu? Jadi pertanyaannya. Nah, sekian dulu Pak. Ya, saya jawab nih Pak ya. Terkait sistem, itu kan dibuat untuk mengurangi kerja-kerja manusia. Iya. Contoh nih, salah satu keuntungan sistem siapa ini. Ketika Anda sebagai kader partai politik yang terdaftar di Sipol, ketika Anda masuk ke akun siapa mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, Anda langsung ditolak. Terkoneksi ya dengan sistem Sipol. Itu mempermudah kita dalam hal verifikasi. Itu salah satu keuntungan sistem. Itu menyangkut dengan NIK Pak? Iya, menyangkut dengan NIK karena sistem siapa ini dia terkoneksi dengan Sipol, sistem informasi partai politik. Kita kan sekarang kan sistem main aplikasi semuanya. Oke, di siapa ini terkoneksi dia dengan Sipol. Nah, ketika peserta yang masuk lewat partai ini mau nipu KIP nih, saya kader partai, saya mau tes BPK, mau tes pemikiran. Ketika nih kayak masuk ini siapa? Dia ditolak. Anda terdaftar sebagai kader partai politik atau pengurus partai politik, bla 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 bla. Nggak bisa dia lanjutkan prosesnya. Ya, di siapa? Dia ditolak secara sistem oleh. Nah, ini yang memudahkan. Nah, persoalan kemudian yang menjadi patokan kita tetap nilai rekap. Itulah yang dimasukkan ke sistem. Jadi kalau Bapak tanya tadi bahwasanya ada nggak nilai? Ada. Dan yang kita perbaiki itu berdasarkan rekap nilai fisik. Kon semerta-merta di siapa bisa kita buat sembarangan. Enggak, ini yang pertanyaannya gini Pak. Ya, belum. Ini kan Bapak tanya tadi, saya jawab dulu. Nanti saya jawab dulu, Bapak tanya lagi. Ya, itu terkait. Nah, kemudian terkait dengan apakah kita tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Benar, kita adalah juga hari ini bagian dari bagian dari negara, kan? Cuma dalam kelembagaan ini kan ada hierarki. Kita nggak di bawah Pemda, kan dalam konteks tertentu. Ya, mohon maaf. Ya, kita kan kalau rapat Forkopimda terkait penyelenggara pemilu itu kita tetap
tak diundang, panwas, artinya secara ini kita setara. Nah, hierarki kita itu di atas. Ada KPU kabupaten, ke KPU provinsi, ke KPU pusat. Nah, itu hierarki kita. Jadi terkait aturan tadi, itu yang mengikat pribadi personal orang-orang yang di penyelenggara pemilu. Jika mereka memang pemdanya, kayak contoh di kasus di Aceh, siapa Pak? Semalam Aceh Jaya. Ya. Aceh Jaya, pemdanya menegaskan bahwasanya memang ASN tenaga kontrak kami untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dilarang double job. Itu dikeluarkan oleh bupatinya, dan itu harus dipatuhi oleh orang-orang yang terikat kerja dengan pemerintah daerah. Nah, setelah keluar kebijakan itu, baru personal yang terkait dengan persoalan itu mereka mengambil pilihan, apakah saya tetap di penyelenggara pemilu atau memang saya memilih tetap di instansi saya sebelumnya. Kalau dia memilih instansi dia sebelumnya, ya mereka yang mengundurkan diri dari penyelenggara pemilu. Nah, jika ada, ya kan gitu, jika ada temuan dia tetap di posisi dia sebelumnya di penyelenggara di kerja di pemerintahan, kemudian dia juga tetap memilih di penyelenggara pemilu. Ketika dia mengambil dua hak dan kewajiban dia melanggar aturan, nah itu baru sampaikan kita proses. Itu baru kita bisa masuk untuk menegakkan itu. Gitu. Kalau sekarang kan aturannya kita belum keluar dari Pemda. Coba Pemda keluarkan, menegaskan itu. Ya saya pikir ini kan menjadi pilihan bagi teman-teman yang hari ini berstatus kontra ASN, PDKK, ya kan, yang masuk di penyelenggara pemilu. Intinya kita di aturan penyelenggara pemilu itu tidak dilarang, tidak melarang. Persoalan tidak melarang itu. Beda dengan aturan mungkin di lembaga penyelenggara pemilu yang lain. Mereka dari awal menegaskan di persyaratan tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Nah itu kembali di kewenangan lembaga mereka. Jadi demikian mungkin teman-teman. Oke, cukup mungkin ada lagi yang lain. Karena setelah ini kita pun ada rapat terkait Ini kalau bisa hasil yang dibilang tadi bisa dibuktikan, ujian manualnya itu yang wawancara, kalau bisa dibuktikan publik. Dia itu prosesnya harus di lembaga terkait. Jika Bapak mungkin keberatan, pengen itu, ya, silahkan ke Panwas atau ke lembaga-lembaga lain yang terkait. Nah, di situ nanti akan kita jelaskan. Kita nggak boleh tulis itu, karena memang secara aturan. Pak, misalnya pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak mengeluarkan surat edaran seperti double job tadi kepada PNS atau segala macam. Tindakan dari KIP Aceh Timur itu apa ada atau tidak? Tidak boleh mengeluarkan instruksi itu, karena kita memang tidak karena yang mengatur juknis putusan KPU itu KPU. Kita kan hanya pelaksana di tingkat bawah. Tapi KPU pusat ketika membuat sebuah keputusan, sebuah juknis ataupun petunjuk pelaksanaan, itu tentunya sudah berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya, baik itu Menpan, Dasri, dengan instansi terkait, termasuk dengan Kemenkumham, termasuk dengan Komnas HAM. Nah, kenapa ASN itu tidak dilarang masuk ke ini? Karena ini kan melanggar hak-hak orang. Saya nggak mau, misalnya gini, saya pernah pilih saya ingin saya ingin berkarir di lembaga lain, dan itu hak asasi dia. Jadi tentunya PKPU sudah diatur sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai institusi negara lain, sehingga lahirlah sebuah keputusan yang itu hari ini kita laksanakan di tingkat level bawah. Jadi apabila nantinya pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan surat edaran seperti itu, berarti KPU akan menindaklanjuti. Ya, atau hanya menindaklanjuti atau juga langsung mengeluarkan yang bersangkutan. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang nanti saya akan tindak-lanjuti. Sampai kapanpun kita nggak tahu, ditindak-tindak aja. Itu kan bahasa itu sering terjadi Pak. Nah, seperti sekarang oknum calon yang dipanggil sama pihak Polres Aceh Timur ada mengeluarkan statement menyuruh mungkin dari oknum-oknum segala macam di KPU tersebut. Itulah yang membuktikan KIP tersebut itu akan dibuktikan pada keterangan penyidikan. Nah, kita cuman kami sebagai media dan SM akan menunggu jauh mana proses itu.
mengawal teman-teman juga. Dan kami juga akan mengawal masalah PNS nanti Pak. Iya. Yang nanti gajinya ke sini. Baca aja nih peraturan ini. Pasal 237. Dalam pasal 227 antara lain dinyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural diberhentikan sementara sebagai PNS. Ini di pasal 227. Bawaslu RI Pak. Nah, berarti gitu aja Pak. Nanti kami akan Ya, masih lagi. ya, nanti dibagi pula. Artinya gini loh teman-teman, kita juga butuh bantuan teman-teman untuk kadang-kadang kan mengawasi proses-proses seperti ini. Kadang kan, hai siapapun, ya kan, yang namanya kita dapat pemasukan yang lebih dari ini kan lebih ini ya. Tapi paling tidak dalam hal mengawal penyelenggara pemilu ini, ya masukan dari teman-teman ini, pengawalan dari teman-teman itu memang sangat membantu kami. Karena kami sendiri juga sebenarnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan itu tidak mungkin sesempurna. Contoh ini, di persyaratan, ini kan kasus PPS Pak, di persyaratan itu tidak boleh ada ikatan perkawinan. Tapi ternyata ada yang terakhir lewat. Karena kenapa? Ketika proses dari tahapan awal, ya kan, tanggapan masyarakat itu nggak masuk satupun terkait dengan ini. Seharusnya jika memang tanggapan masyarakat masuk ini di desa Cikmun, desa ini ada dua penyelenggara calon penyelenggara pemilu yang ada ikatan perkawinan. Kita kan bisa langsung cross check. Karena ketika dia mendaftar itu dia tidak melampirkan surat nikah, tidak melampirkan kakak, gitu kan. Jadi inilah butuh pengawalan dari teman. Dan alhamdulillah setelah kita mengumumkan kemarin, masuklah tanggapan masyarakat lengkap dengan bukti. Lengkap yang aneh itu fotokopi surat nikah apa yang aneh, tapi kakak segala macam dari keterangan dari si ada. Dan ini akan kita proses pergantian antar waktu. Bahkan ada yang mengundurkan diri. Dia karena suami dia sudah lewat, dia menyatakan dengan sepenuh hati, ya kan, saya mengundurkan diri dari PPS karena suami saya juga lewat sebagai PPS. Jadi dengan sukarela, dengan senang hati saya mengundurkan diri. Nah, dia mengundurkan diri, jelas dia buat itu karena suami saya. Berarti dia kan tahu aturan. Ya itu makanya Pak Faisal Ya. menjadi polemik. Itu kan jadi polemik masyarakat yang awam, yang nggak tahu tentang peraturan dikip, tentang apa dikip. Orang ini kan nggak tahu. Contoh, bisa ambil intisari dari awal sampai akhir. Contohnya masalah perubahan bla bla bla, ya, kayak tadi Pak Faisal jelaskan. Masyarakat ini nggak tahu kalau kami ke sini, sepulang dari sini kami publikasikan. Mungkin masyarakat itu kan tahu. Berarti ada sistem, kesalahan sistem di si Akbar tadi. Nah, jadi intisarinya kan apakah dari KIP sebelumnya mempunyai safety akan menghadapi fenomena seperti ini. Apakah ada persiapan dari awal? Oh ini takutnya bukan ratusan karena ini ribuan. Jadi apakah nggak ada persiapan dari KIP akan ya menemui fenomena seperti ini dari KIP sendiri kan? Takutnya ada kesalahan sistem. Nah kalau yang sudah terjadi saat ini kan jadi blunder nih. Ini jadi perbincangan antara publik di Aceh Timur, bahkan udah keluar kota mas. Dengan pemberitaan banyaknya, kok kenapa sudah dilantik, kok tiba-tiba digagalkan, kan seperti itu kalau Itu asumsi yang sudah keluar. Nah, jadi pertanyaan saya pribadi, apakah nggak ada persiapan seperti itu dari kita? Oke, terkait itu, kita tentunya kita sudah meminimalisir dari awal. Namun yang dipahami adalah ini kan kerja manusia dengan 4.400 sekian mengharap semua ini mungkin tidak mungkin, ya. Kan? Tidak mungkin. Dalam sebuah pesta besar, ya kan, dengan jumlah undangan ataupun peserta itu 60 orang. Ya kan, enggak bengkok pagar, enggak rusak taman, ya kan, enggak pecah piring, ya itu nggak mungkin. Tapi paling, ya perumpamaan. Tapi paling tidak kita untuk itu sudah